Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di pembelajaran 2 bersama Pak Mulyana. Masih di tema 1 subtema 3 ya, tentang lingkungan dan manfaatnya. Kita simak. Kegiatan pembelajaran pada kali ini mengamati gambar berbagai kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia, mengolah informasi bacaan, menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak, dan membuat model penderita kelainan tulang. Kompetensi yang dikembangkan, sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Pengetahuannya, kalian diharapkan mampu menyebutkan macam-macam kelainan pada tulang. Lalu keterampilannya, bisa mengamati gambar, menceritakan gambar, dan membaca serta menulis ide pokok bacaan. Pemetaan kompetensi dasarnya ada muatan bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan SPDP. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Coba lihat di pembelajaran 2. Ya. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Ayo. Nah, ini ada bacaan gerabah dari Pulau Madura. Ya. Kamu bisa baca. Nah, ini tentang kisah Lani yang berkunjung ya ke para pengrajin di daerah Madura. Kamu bisa baca di buku tema kalian. Nah, terus ya, penting untuk dibaca, dipahami karena ini terkait dengan kebudayaan lokal yang sudah menjadi nasional dan mengglobal atau mendunia, ya. Nah, dari para pengrajin itu ternyata ada beberapa yang sudah renta atau tua. Nah, coba kamu perhatikan pengrajin tua. Kasihan sekali tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu istirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin bekerja keras, namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali Lani, tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Tambah ya Lani. Kamu lanjutkan ya. Coba amati, itu ada beberapa gambar tulang tuh, ada 3. Ada yang utuh, ada yang tidak nyambung, dan ada yang terpisah malah itu ya. Baik, macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Ini misalnya. Fraktura dibedakan menjadi 2, ada yang tertutup, ya, patah tulang yang tidak sampai robek kulit atau otot, dan yang fraktura yang terbuka, patah tulang yang dapat merobek atau menembus kulit. Hati-hati ya, jaga diri kalian untuk selalu berhati-hati. Kemudian ada kelainan berikutnya adalah osteoporosis. Nah, kamu bisa saksikan tayangan-tayangan di beberapa stasiun televisi tentang ini ya, bagaimana mencegahnya. Atau ini adalah bentuk kelainan berupa pengeroposan tulang. Ya, hati-hati.
Kemudian kelainan berikutnya adalah fisura atau tulang yang retak. Ini bisa juga akibat kecelakaan ya. Nah, kelainan berikutnya, nah ini agak unik ya, hati-hati juga, lordosis. Ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, ini skoliosis ya, seperti huruf S. Sikap duduk yang salah pula bisa mengakibatkan kelainan tulang seperti ini ya, seperti huruf S. Dan yang berikutnya adalah kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Oke, coba itu ada gambar ya. Ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Tentu tidak nyaman ya kita kalau seperti itu, dan maka dari itu kita hindari. Semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Nah, pernah nggak kamu melihat orang dengan kondisi tubuh seperti ini? Ya, di perjalanan atau dimanapun. Ada bacaan, posisi, dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kamu bisa seksama secara detail membaca ini. Penting untuk mempelajari dan untuk mencegah terjadinya kelainan tulang kita. Ya, ini tentang Pak John dan Bu Catherine. Terus ya, kamu baca lagi. Nah, ini ada peragangan dan sebagainya. Termasuk kebutuhan tubuh untuk selalu minum air minimal 6 gelas sehari. Dibaca ya. Karena tantangan selanjutnya kamu akan diminta menentukan ide pokok tiap paragraf. Perhatikan komik berikut. Nah, ini ada komik. Nah, kamu bisa menceritakan dengan masing-masing gaya kamu sendiri. Ada seorang pekerja atau karyawan, ya, kemudian ada mungkin asisten atau pekerja lainnya menghampiri dengan bahasa kamu sendiri. Kamu bisa bercerita atau meresponnya ya. Terus komik itu apa ya? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks atau bacaan dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, sekarang giliran kamu. Buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Contoh yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. Yang kedua, proses pembuatan gerabah boleh juga. Yang ketiga, saat kamu berolahraga misalnya, ya. Silakan berkreasi. Nah, ini dia tantangan dan refleksinya. Temukan ide pokok setiap paragraf pada bacaan, posisi, dan sikap duduk yang sehat dan benar. Tantangan kedua, setelah kamu mengetahui kelainan, gangguan, dan penyakit pada organ gerak, khususnya tulang beserta penyebabnya, coba renungkan bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Dan tadi ya, buat komik ya, tantangannya. Baik, terima kasih di kesempatan berikut ini. Tetap semangat dan siap jadi anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.